Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul tentang senyawa-senyawa hidrokarbon. Adapun kelompok kami adalah Alibia Fitri Kusuma Wardani dengan NIM 06, Ardian Salsa Rusmana dengan NIM 24, Amanda dengan NIM 28, Vera Lorencia BR Sembiring dengan NIM 40, Selpa Kasandera dengan NIM 44, dan Muhammad Fikriansah NIM 458. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alibia Fitri Kusuma Wardani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, adapun tujuan dari percobaan ini yaitu pertama membedakan antara hidrokarbon jenuh dengan hidrokarbon tak jenuh. Yang kedua, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon tak jenuh. Yang ketiga, membedakan derajat ketidakjenuhan senyawa yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Berdasarkan strukturnya, hidrokarbon terbagi dua golongan utama, yaitu golongan hidrokarbon alifatik dan aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah hidrokarbon yang tidak mengandung gugus benzena. Hidrokarbon alifatik terdiri dari rantai bercabang maupun tidak bercabang. Sedangkan hidrokarbon aromatik merupakan hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin benzena. Senyawa alkana diperoleh dari alam. Sumber alkana yang paling dibutuhkan adalah minyak bumi atau petroleum dan gas alam. Petroleum di alam merupakan cairan campuran senyawa organik yang rumit, sebagian besar berupa alkana atau sikloalkana. Pada senyawa alkena dan alkuna, kedua hidrokarbon ini tak jenuh, sebab mengandung hidrogen per karbon lebih sedikit daripada alkana. Dalam pemisahan benzena dari metil sikloalkana, dengan distilasi ekstraksi, peningkatan rasio pelarut terhadap larutan memberikan peningkatan polaritas relatif metil sikloalkana benzena dalam semua kasus karena IL mempertahankan jumlah yang lebih besar dari kedua hidrokarbon, tetapi lebih disukai benzena. Dengan demikian, memperkaya fase IL dalam metil sikloalkana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikriansah. Selanjutnya adalah prosedur percobaan, di mana dalam prosedur percobaan ini memperkenalkan alat dan bahan dalam percobaan ini. Alatnya yaitu ada pipet tetes, tabung reaksi, dan gelas ukur. Untuk bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu KMNO4, kalium permanganat, H2SO4, asam sulfat, Na2CO3, natrium karbonat, minyak parafin, sikloheksana, toluena, 2-pentena, dan air brom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada uji brom dilakukan pada hidrokarbon jenuh, tak jenuh, dan hidrokarbon aromatis. Pertama-tama sampel dimasukkan ke dalam dua tabung reaksi. Digunakan dua tabung reaksi ini untuk nantinya membandingkan hasil antara pada tempat gelap dan satunya lagi nanti diletakkan di tempat yang terkena cahaya. Kemudian ditetesin air brom. Kemudian setelah ditetesin air brom diguncangkan. Kemudian tabung reaksi ditempatkan pada yang satu pada tempat gelap, yang satu lagi ditempatkan pada tempat yang terkena cahaya. Kemudian dibandingkan hasilnya. Untuk air brom sendiri, jika merupakan alkana dia tidak berubah. Kalau misalnya dia alkena dia akan berubah. Kemudian uji bayar dimasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KMNO4, kemudian ditambahkan 3 mili Na2CO3, ditambahkan 3 mili Na2CO3 ini untuk menambahkan suasana basah, karena uji bayar
dia akan berjalan pada suasana basah, kemudian digoncang, kemudian diamati hasil perubahannya. Kemudian uji asam sulfat, dimasukkan 3 mili H2SO4 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sampel hidrokarbon jenuh, tak jenuh, dan hidrokarbon aromatis. Kemudian diguncang perlahan, diamati hasil yang terbentuk seperti perubahan warna atau perubahan suhu, kemudian dicatat hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selva. Baiklah, pada percobaan ini itu dilakukan tes Brom. Nah, prinsip dari uji Brom ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya dalam mempercepat terjadinya reaksi senyawa hidrokarbon. Uji positif pada uji Brom ini itu apabila terbentuk gas HBr. Nah, Brom itu merupakan reagen yang baik untuk menguji adanya ikatan hidrokarbon tak jenuh. Karena hilangnya warna brom yang mengendap pada dasar tabung itu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, pada percobaan ini tuh digunakan sampel minyak parafin 2 pentena, sikloheksana, dan taulena. Sampel-sampel tersebut itu termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh dan tak jenuh maupun aromatis. Nah, pada percobaan ini tuh digunakan brom dalam CCl4 itu karena brom itu sifatnya itu mudah menguap. Reaksi pada tempat yang terang akan bereaksi dengan cepat, sehingga mengakibatkan terbentuknya suatu molekul baru sebagai hasil terpisahnya partikel-partikel yang bertumbukan, sehingga menghasilkan HBr dan sebuah radikal bebas. Nah, pada larutan hidrokarbon tak jenuh tuh, hidrokarbonnya itu dapat bereaksi di tempat yang gelap. Nah, pada percobaan ini tuh yang termasuk hidrokarbon tak jenuh itu adalah senyawa alkena seperti minyak parafin 2 pentena dan taulena karena bereaksi positif terhadap uji brom. Nah, sedangkan uji negatifnya itu ada pada sikloheksana karena merupakan senyawa alkana yang bersifat hidrokarbon jenuh. Nah, berikut adalah mekanisme dan reaksi pada percobaan uji brom ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera Lorencia. Tes Bayer. Pada tes Bayer dilakukan untuk membedakan senyawa jenuh yaitu ikatan tunggal dengan senyawa tak jenuh atau ikatan rangkap berdasarkan keaktifannya. Karena tes Bayer sendiri menggunakan larutan KMnO4 yang merupakan oksida terkuat, sehingga akan terjadi sebuah reaksi redoks. KMnO4 tidak akan bereaksi dengan senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana dikarenakan ikatan tunggalnya. Hal ini dapat dilihat pada reaksi setelah ditambahkannya KMnO4. Warna ungu dalam larutan sama sekali tidak berubah. Berbeda dengan senyawa alkena atau aromatik yang direaksikan dengan KMnO4 dalam sesama basah dari Na2CO3, karena reaksi redoks harus dalam keadaan asam atau basah. Maka warna ungu larutan akan hilang secara perlahan dan terbentuk endapan MnO2. Munculnya endapan MnO2 inilah yang menunjukkan tes positif untuk ketidakjenuhan. Pada pengujian hidrokarbon jenuh, dalam hal ini digunakan parafin. Ketika ditambah KMnO4, larutan menjadi ungu. Ketika ditambah Na2CO3, berbentuk dua fase, di mana pada lapisan bawah terbentuk warna ungu, pudar, dan keruh. Sedangkan lapisan atas berbentuk gumpalan berwarna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa parafin merupakan senyawa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Reaksi yang terjadi pada parafin adalah sebagai berikut, yaitu CH3, CH2 3 kali, CH3 plus KMnO4 tidak terjadi reaksi. Untuk hidrokarbon aromatis digunakan teluena.
Ketika direaksikan dengan KMNO4, larutan menjadi ungu. Dan ketika ditambahkan Na2CO3, terbentuk dua fasa, di mana lapisan bawah berwarna ungu dan atas berwarna bening yang merupakan cincin. Dari percobaan ini, diketahui bahwa toluena tidak bereaksi dengan KMNO4. Adapun reaksi toluena setelah ditambah Na2CO3 yaitu bisa dilihat seperti di gambar yang telah kami buat. Reaksi oksidasi terjadi apabila warna ungu KMNO4 menghilang dari campuran tersebut. Hilangnya warna ungu ion MnO4 disebabkan oleh adanya reaksi ion MnO4 dengan alkena atau alkuna yang mana akan membentuk senyawa glikol dan terdapat endapan coklat pada larutan dari reaksi tersebut dari MnO2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikriansyah. Untuk selanjutnya yaitu tes asam sulfat. Jadi pada percobaan yang ketiga yaitu dilakukan pengujian suatu senyawa hidrokarbon dengan asam sulfat. Dalam reaksi H2SO4 menghasilkan suatu senyawa alkil hidrosulfat yang diperoleh dari suatu senyawa hidrokarbon dengan ikatannya yang mampu bereaksi dengan asam sulfat walaupun terjadi reaksi dalam jumlah sedikit atau terjadi pengsulfatan. Uji reaksi dengan asam sulfat pekat ini untuk mengidentifikasi suatu hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh berdasarkan timbul perubahan warna, terjadi perubahan temperatur, dan larutan yang berhomogen. Aksi dengan senyawa lain, akibatnya senyawa yang mengandung hidrokarbon jenuh akan lambat mengalami perubahan ataupun perubahan warna. Menurut literatur, senyawa parafin akan lambat bereaksi karena memiliki ikatan rangkap tunggal. Karena di parafin merupakan golongan dari alkana, yaitu hidrokarbon jenuh. Uji H2SO4 juga dapat menghasilkan larutan bening yang terpisah berdasarkan tingkat kekeruhannya. Baik minyak parafin dan sikloalkana tidak mengalami perubahan senyawa dalam waktu yang cepat. Adapun persamaan reaksi sebagai berikut. CH3, CH2 3 kali CH3 ditambah H2SO4 akan menjadi CH3, CH2 3 kali CH2SO3H tambah H2O. Di sini minyak parafinnya dimisalkan sebagai pentana. Kemudian pada hidrokarbon tidak jenuh seperti 2-pentena, jika direaksikan dengan H2SO4 akan cepat mengalami reaksi perubahan warna ataupun perubahan suhu. Berbeda dengan senyawa aromatis yang bereaksi sedikit lambat karena toluena bersifat nonpolar, sedangkan H2SO4 bersifat oksidator kuat. Adapun persamaan reaksi 2-pentena dan toluena sebagai berikut. Reaksi yang terjadi seperti pada PPT, di mana 2-pentena bereaksi dengan H2SO4 yang memecah ikatan rangkap dari suatu alkena tersebut. Uji yang kedua adalah 2-pentena. Senyawa ini merupakan hidrokarbon tak jenuh seperti di atas, reaksi di atas, karena terdapat ikatan rangkap pada senyawanya. Jadi 2-pentena akan bereaksi cepat dengan H2SO4, akan tetapi dalam mekanisme reaksinya harus ditambahkan dengan H2O agar reaksinya berjalan dan H2O akan menjadi produk samping juga dalam reaksi tersebut. Untuk uji senyawa aromatis menggunakan toluena dengan H2SO4, reaksi yang terjadi merupakan reaksi sulfonasi pada senyawa aromatis, yaitu toluena. Di bawah ini merupakan mekanisme reaksi yang terjadi dalam reaksi sulfonasi tersebut. Jadi reaksi sulfonasi yang terjadi pada toluena di sini menunjukkan hasil positif dan toluenanya SO3H-nya berada pada posisi orto dan para.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama adalah hidrokarbon jenuh merupakan hidrokarbon yang paling sederhana, yang terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Contohnya 2-pentena, parafin, dan sikloheksana. Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 dengan rumus umum CnH2n atau CnH2n 2 kali. Yang ketiga, senyawa yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap memiliki ketidakjenuhan berbeda tergantung pada jumlah ikatan rangkap. Adapun sarannya, sebaiknya kelengkapan alat dan bahan lebih diperbaiki agar praktikum dapat berjalan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan literatur. Itulah hasil dari praktikum kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.